episode 107, Cerdas dan Tanggap. Buka matamu, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan memelukmu erat-erat agar kau tidak jatuh. Lihatlah awan yang indah ini. Fei Hung berbicara dengan lembut padanya, mencoba membuatnya membuka matanya. Huan Yin membuka matanya sepenuhnya. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia merasakan angin sepoi-sepoi bergesekan dengan tubuhnya. Dia mengangkat tangannya untuk melewati awan dan merasakan teksturnya yang lembut dan sedikit lembab. Tangannya yang lain menempel erat pada pakaian Fei Hung. Senyum yang murni, cerah, dan bahagia terlihat di wajah kecil Huan Yin saat dia menikmati terbang melintasi langit dan menyentuh awan dengan tangannya. Fei Hung memanjakan Huan Yin dan terbang selama beberapa jam, membuatnya untuk menikmati sensasi terbang menembus awan. Setelah itu, Fei Hung turun ke hutan dan menurunkan Huan Yin. Wow, kakak, kau sangat luar biasa. Huan Yin mengungkapkan ekspresi keheranan terhadap Fei Hung, masih dengan emosi yang luar biasa karena telah terbang seperti burung. Apakah kau ingin bisa terbang seperti itu juga? Fei Hung bertanya padanya sambil tersenyum. Huan Yin semakin tersenyum saat bayangannya terbang menembus awan dengan kakak laki-lakinya melintas di benaknya. Tetapi kemudian senyumnya menghilang dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Tapi aku tidak berguna, kakak. Selain itu, aku selalu pingsan dan kekuatan tubuhku hilang. Itu sebabnya tidak ada yang mencintai aku. Fei Hung tersenyum penuh kasih saat dia memeluknya lagi. Yin-er, kau adalah gadis yang sangat istimewa. Hanya saja orang-orang itu tidak bisa melihatnya. Dan selain itu, aku yakin mereka akan cemburu padamu karena kau begitu unik dan gadis yang istimewa. Kali ini, Fei Hung memanggilnya lebih akrab sambil menyatakan bahwa dia spesial. Huan Yin terkejut dengan perubahan nama itu, tetapi hatinya berasa sangat senang bahwa seseorang sangat mencintainya. Dia bahkan tidak punya teman untuk diajak bicara selama ini. Jadi, seluruh waktunya dihabiskan sendirian, menonton anak-anak lain seusianya bermain satu sama lain, tanpa ada yang peduli padanya atau mengajaknya bermain. Yin-er, aku akan mengambilmu sebagai muridku. Aku akan menjadi gurumu. Apakah kau setuju untuk memberi hormat kepadaku sebagai gurumu? Fei Hung bertanya padanya. Huan Yin memiringkan kepalanya dengan bingung, sementara dia berkata, Guru? Bukan kakak lagi. Fei Hung menganggukkan kepalanya sambil menjelaskan. Ya, aku akan menjadi gurumu, karena aku akan mengajarimu banyak hal, seperti cara terbang dan menjadi lebih kuat, sehingga kau dapat melindungi orang yang kau cintai di masa depan. Aku akan menjadi sebagai gurumu, ayahmu, kakak laki-lakimu, dan menjadi keluargamu. Aku akan menjagamu, bermain denganmu, dan melakukan banyak hal lainnya. Kau tidak akan pernah sendirian lagi. Aku berjanji. Fei Hung tersenyum pada Huan Yin saat dia mengulurkan jari kelingkingnya ke arah gadis kecil itu. Huan Yin merasa hidupnya menjadi masam dan air matanya kali ini benar-benar keluar. Dia sekarang memiliki seseorang yang telah berjanji untuk menjadi keluarganya dan bersamanya. Huan Yin tersenyum dan juga mengulurkan kelingking kecilnya dan menjalinnya dengan kelingking Fei Hung, melengkapi janji di antara mereka. Setelah melakukannya, Huan Yin mundur beberapa langkah, sedikit mengejutkan Fei Hung saat dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Huan Yin memberi hormat kepada guru. Huan Yin berlutut dan bersujud dengan kepala menyentuh tanah dengan melakukannya sebanyak 3 kali, sementara tatapan sedikit cemas muncul di matanya. Fei Hung sedikit terkejut melihat tindakan ini. Anehnya, Fei Hung menemukan bahwa di dunia kecil ini, tindakan pemujaan ketika seseorang memperoleh seorang guru sama dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang ada di alam dewa. Tidak diragukan lagi bahwa gadis kecil ini melakukan penghormatannya, menyiratkan beberapa hal, bahwa dia sangat cerdas dan tanggap dan telah melihat banyak hal. Salah satunya mengerti hubungan antara guru murid.
Setelah menderita segala macam hal untuk waktu yang lama, mentalitas Huan Yin lebih matang dibandingkan dengan anak-anak pada usia yang sama. Melihat wajahnya yang cemas, Fei Hung tahu mengapa dia merasa seperti ini. Fei Hung mengambil secangkir teh bersama dengan teko dari cincin spesialnya dan meletakkannya di depan Huan Yin. Huan Yin terkejut melihat hal-hal yang muncul entah dari mana, seolah-olah Fei Hung sedang melakukan sihir. Tetapi dia segera pulih dari keterkejutannya dan mengambil apa yang dikeluarkan Fei Hung dari udara kosong. Huan Yin dengan hati-hati menuangkan cairan itu ke dalam cangkir tanpa meninggalkan setetes teh pun. Guru, tolong minum teh ini. Huan Yin menawarkan cangkir teh itu kepada Fei Hung dengan kedua tangan kecilnya. Fei Hung memandang cangkir berisi teh yang disodorkan Huan Yin dengan puas dan takjub dan meminumnya sekaligus. Fei Hung telah memutuskan untuk menerima Huan Yin sebagai muridnya untuk mengasuhnya dengan baik. Dia juga memutuskan untuk membesarkannya, merawatnya, dan memberinya makan dengan benar. Ini karena Huan Yin juga memiliki fisik yang spesial. Saat Fei Hung memeriksa denyut nadinya, setelah dia pingsan sebelumnya, dia menyadari fisik tubuh khusus Huan Yin. Tubuh suci bintang kembar surgawi. Fisik spesialnya berada pada level yang sama dengan Lin Meng. Kedua tubuh suci mereka adalah target di mana semua ahli terkuat di alam dewa yang tak terhitung jumlahnya akan berjuang untuk menjadikan mereka sebagai murid mereka. Tubuh ini juga istimewa, karena pembuluh darah dan meridian harus menyerap energi matahari dan bulan saat pertama kali untuk mengubah meridian dan memberikan keuntungan besar bagi pemegang tubuh ini saat berkultivasi. Kultivasi mereka akan meningkat tepat waktu, mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, meninggalkan ribuan pembudidaya di belakang dalam debu. Itu sebabnya Huan Yin akan selalu pingsan dan kekurangan energi saat-saat di mana kekuatan tubuhnya akan menghilang dari tubuhnya. Bahkan tidak dapat mengangkat lengannya karena tubuhnya berusaha menyerap energi sebanyak mungkin untuk mengubah meridiannya. Yiner, aku seorang kultivator. Seorang kultivator dapat terbang dan melakukan banyak hal. Fei Hung melanjutkan untuk menjelaskan kepadanya secara ringkas dan dengan kata-kata yang paling mudah dipahami gadis kecil seperti Huan Yin. Huan Yin terus mendengarkan gurunya dengan sangat patuh saat dia mengagumi hal-hal luar biasa yang dapat dilakukan seorang kultivator. Nah, sekarang aku akan mengajarimu cara berkultivasi dan apa yang harus dilakukan. Fei Hung lebih suka menjelaskan kepadanya langkah demi langkah bagaimana dia akan berkultivasi dan apa yang harus dia lakukan, bagaimana menyerap energi alam dan memasuki jalur kultivasi. Setelah 4 jam, Fei Hung selesai menjelaskan dan menjernihkan pikiran keraguan Huan Yin. Anehnya, Huan Yin sangat cerdas dan memahami segalanya pada awalnya, menghilangkan beberapa bagian yang agak rumit. Ini adalah teknik rahasia nyanyian surgawi 2 bintang. Kau harus mempelajarinya dengan benar, tanpa melupakan detail apapun. Apakah kau mengerti, Yiner? Fei Hung menjelaskan teknik itu perlahan, memastikan gadis kecil ini memahaminya dengan benar.